Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya adalah peserta pendidikan guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 25041131316, nomor peserta 637247000282. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 10-3 di SMA Negeri 3 Banjarbaru, Kabupaten Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran deep learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 jam 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran, tapi sebelumnya, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Luar biasa semangatnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita akan membaca sholawat terlebih dahulu, kemudian disambung dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, ya. Baik, kita membaca sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina. Kemudian selanjutnya kita coba untuk menyemangatin diri kita masing-masing, ya. Nah, jadi kita harus melakukan yang namanya ice breaking, oke? Dengan ice breaking seperti yang lain-lainnya, ya, yaitu menggunakan tepuk atau ice breaking, apa namanya, tepukannya. Oke, Bapak contohkan misalnya tepuk 1, nah, kemudian tepuk 2. Kemudian sebelum kita memasuki kepada inti pembahasan kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan kompetisi? Ya, apa yang dimaksud dengan kompetisi? Silakan angkat tangan kalau. Oke, nah kemudian tujuan untuk mempelajari apa tadi? Mempelajari dan memahami atau meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa tujuannya? Yang pertama, mempelajari materi ini peserta didik, yaitu kalian, diharapkan mampu memahami, menghayati dan serta mengamalkan nilai-nilai Islam dalam meraih kesuksesan. Nah, selanjutnya adalah pengertian etos kerja. Nah, pengertian daripada etos kerja. Apa arti etos kerja? Nah, di sini dikatakan adalah semangat. Jadi kita harus semangat, ya. Kemudian sikap. Etos kerja itu termasuk daripada sikap. Nah, kemudian etos kerja menumbuhkan motivasi profesional. Keduanya saling melengkapi untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah ini, untuk selanjutnya Bapak suruh kalian membaca yang ada di dalam di depan di slide ini. Bapak akan tunjuk orangnya, ya. Karena kalau kalian sendiri yang angkat tangan kayaknya berat tangannya, ya. Jadi Bapak tunjuk aja. Baik, dari Amalia Aziza, ada nggak? Oh lagi sakit, maaf. Oh sorry, maaf. Destirani, nah Destirani, silakan Destirani untuk bacakan yang ada di depan kita ini. Mana Destirani? Ya silakan. Boleh di situ aja. Sambil berdiri boleh juga, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, satu, berlomba menjadi siswa teladan dengan niat berbuat baik. Dua, membagi teman belajar tanpa pamrih. Nah, kemudian kita akan memasuki kepada tugas kalian, ya, yaitu membuat kelompok, ya, atau membuat kelompok. Yang ini kalian melakukan yang namanya diskusi. Silakan untuk masing-masing membentuk kelompoknya, sudah ya? Oh, sudah. Berarti di tempatnya masing-masing aja berarti ya. Oke. Bapak beri waktu selama 20 menit untuk berdiskusi, ya. Banyak kalanya yang kalian sudah buat, karena kalian sudah membuatnya berarti kalian tinggal membaca, ya. Kemudian nanti baru kita sama-sama diskusikan. Baik, untuk kelompok 1 Bapak persilakan untuk membaca makalah yang sudah dibuat. Silakan baca. Judulnya apa? Kalau bisa berdiri ya. Siapa namanya? Oh. Suaranya bisa dijadiin nggak? Oh nggak bisa ya? Nah ini ya. Oke, take ini aja Bapak. Ya sudah. Disusul oleh kelompok A, kelas. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Etos kerja berasal dari kata etos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, yang artinya semangat atau pandangan ide. Secara umum, etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan, keyakinan atau sikap seseorang terhadap kerja yang mendorongnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Menurut Sinamo 2011, etos kerja adalah totalitas kepribadian seseorang dalam bekerja yang tercermin dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam perspektif Islam, etos kerja adalah dorongan spiritual yang bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendorong manusia
profesional dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Landasan etos kerja dalam Islam. Islam menempatkan kerja sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Al-Quran dan hadis banyak mengandung ajaran yang mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah menunaikan ibadah, manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal. Oke, kita aplaus dulu untuk Sudah ketemu soalnya atau pertanyaannya? Mencari pertanyaan? Ya? Oke, selanjutnya tadi adalah pemaparan materi beserta dengan tanya jawabnya. Sekarang Bapak ada memberikan kalian tugas secara berkelompok, yaitu dengan mengumpulkan atau mencari poster-poster Islami. Nah, yang nantinya kita akan bahas juga ya bersama-sama. Bagaimana untuk posternya? Apakah sudah siap? sudah. Oh, luar biasa. Baik. Selanjutnya untuk poster ini kalian tukarkan atau kalian bertukaran dengan teman kelompoknya. Coba dengan teman kelompok yang lainnya untuk bertukaran. Oke. Sudah? Sudah saling bertukaran? Oke, luar biasa. Bapak ingin ke kelompok satu dulu ya, agar kalian bisa bacakan apa sih yang kalian dapat dari poster yang tukar. Poster yang kami dapat dari kelompok 4 adalah yuk baca Quran. Manfaat membaca Quran selain mendapat pahala juga bisa menenangkan jiwa. Nah, manfaat dari membaca Al-Quran. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Jadi di situ ajakan untuk membaca Al-Quran. Karena fungsi daripada Al-Quran atau manfaat dari membaca Al-Quran adalah menenangkan jiwa serta menenangkan pikiran. pakai mic kan? Kemudian apa yang Terima kasih. Bekerja keras adalah ibadah. Bekerja dengan ikhlas, berjuang dengan iman. Yang mau? Oke, kelompok 2 ya. Ketika menghadapi ujian itu, ingatlah selalu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Ketika menghadapi ujian hidup, ingatlah selalu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani hambanya tanpa
dengan tanpa adanya kesanggupan oleh si hamba itu tadi. Artinya ketika seorang hamba tadi diberikan ujian, pasti dia bisa melewatinya, melaluinya, ya kan? Nah seperti itu. Bagaimana di dalam ayat lain juga dikatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa? Artinya apa? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah jadi di situ artinya Allah Ta'ala tidak akan memberikan cobaan kepada si hamba diyakini bahwa hamba itu pasti mampu untuk melewatinya. Kemudian selanjutnya adalah kalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian dari pelajaran yang kita lakukan pada hari ini, ya. Jadi pelajaran pada hari ini, apa yang kurang dari pembahasan kita ataupun media kita, ataupun apa yang seharusnya kita tambahkan lagi. Nah itu, apa menurut kalian? Ya, apakah perlu ditambah adanya tayangan video? Apakah perlu yang namanya podcast, atau kita bertanya kepada ahlinya ke depan sini, atau ditambah lagi yang namanya murattal misalnya? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah menambahkan video? Dari sekalian, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apa yang kalian sudah dapatkan? Apa yang sudah kalian pahami dari pelajaran kita hari ini? Coba sampaikan dong, apa sih yang kalian dapatkan pada hari ini? Tentang apa? Ya silakan yang bisa. Kemudian kesimpulan. Nah, ini yang sudah kita bahas hari ini. Kesimpulannya, sukses sejati diraih dengan berlomba dalam kebaikan serta memiliki etos kerja yang tinggi. Kompetisi yang sehat dan kerja keras adalah cerminan iman serta tanggung jawab. Dan mari kita sebagai pelajar bagi dari segala umur, misalnya ya, kalian sebagai pelajar, Bapak sebagai pengajar, juga sama-sama mari kita wujudkan untuk meraih kesuksesan, yaitu dengan bersama-sama berbuat kebaikan dan bersama-sama kita bekerja keras, ya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini diridhai oleh Allah. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.